Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang ukhuwah. Ya. Manusia hidup memerlukan orang lain apa enggak? Ya. Sangat memerlukan orang lain. Kapan memerlukan orang lain itu? Kapan memerlukan orang lain? Saat membutuhkan. Bahkan dari gebrol kita, dari perut ibunya, kita sangat butuh orang lain. Sampai kepada ketika kita mati, butuh orang lain enggak? Butuh. Ya. Dari gebrol kita, dari perut ibunda, kalau enggak ada orang lain yang menolong, kira-kira bagaimana? Ya, bisa kayak kucing. Perlu ada yang menolong kita sampai akhir ya ajal kita juga perlu orang lain. Jadi kalau gitu membuat hubungan dengan orang lain sifatnya gimana? Penting apa penting? Penting sekali ya. Nah, hubungan manusia kepada orang lain itu ada yang bersifat umum. Ya. Umum artinya kepada sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Namanya ukhuwah insaniyah atau sering juga disebut ukhuwah basyariyah. Nah, hubungan sesama manusia ini apakah perlu ya, kalau hubungan sesama manusia apakah perlu milih-milih harus agamanya sama, harus negaranya sama? Perlu? Enggak perlu, ya. Hubungan sesama manusia atau sesama makhluk Allah, sesama hamba, ya, itu disebut ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini ya, kita memerlukan orang lain ya, walaupun agamanya beda, pekerjaannya beda, alamatnya beda, warna kulitnya beda. Itu kita perlu jalin. Karena apa? Karena kita saling membutuhkan. Dan yang pasti memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Coba kalau kita melihat orang ya jatuh di jalan, itu apakah kalau kita menolong, ini agamanya Islam apa bukan? Gitu. Ya, tidak. Kita perlu tolong, kita perlu bantu, kita bantu siapapun dia. Ya. Karena itulah bagian daripada risalah Islam, dan itulah bagian daripada kebutuhan kita. Suatu saat apabila kita juga memerlukan pertolongan orang lain, apa harus yang agamanya sama yang menolong kita? Tidak, ya. Jadi perlu kita buat hubungan kepada semua manusia. Karena kita tidak tahu dari pintu mana Allah akan menolong kita juga, memberi rezeki kita, ya. Saya itu tahun 2008 itu
kaget ya, haji di satu hotel gitu, kita sudah bawa peralatan masak, ya bawa mie, bawa macam-macam itu dari Indonesia ke sana. Ya. Tapi apa yang terjadi di sana itu, di hotel itu, ya, itu disambut baik luar biasa. Bahkan mulai dari makannya, ya udah disediakan prasmanan, udah macam-macamnya. Saya itu gede-gede, ada orang sebaik ini ya. Apa? Saya dalam hati saya pengen tahu ini orang seperti ini mungkin tidak bim salah bim ya, ada sejarahnya. Maka suatu saat ya rasa ingin tahu saya menyebabkan saya bertanya-tanya di situ. Ternyata ada sebab musabab juga ya. Kebaikan itu timbul dari suatu sebab juga. Jadi pemilik hotel itu pernah ke Indonesia. Tepatnya pernah bertamasya ke Bali, Pulau Bali. Ya, di Pulau Bali itu runcah kan penduduknya, agamanya juga macam-macam ya kan. Nah, suatu saat dia berenang. Nah pada saat berenang dia kelelep gitu. Kelelep dan hampir meninggal. Ya, kemudian ada orang Indonesia nggak tahu itu agamanya apa gitu ya. Pokoknya nggak kenal lah sama orang itu. Ya, itu ditolong. Ya. Maka setelah ditolong itu nggak jadi mati kan, nggak jadi meninggal. Akhirnya ketika dia sadar, dia membuat nadar. Ya, membuat nadar. Nanti orang Indonesia ya yang bermalam di hotelku ya, orang Indonesia yang bermalam di hotelku, maka aku akan jamu dia selama dia di sana ya. Kebetulan yang ke hotel itu adalah pada saat itu jamaah haji. Ya. Jadi disitulah dia komitmen dan sudah meninggal, dia berwasiat kepada keluarganya. Pokoknya kalau jamaah ya dari Indonesia ya yang menginap di sini, berikan dia layanan yang baik, makan gratis. Itu salah satu ya asbab musabab kebaikan. Jadi kebaikan bisa timbul ya dari suatu kebaikan ya. Artinya kebaikan, hal jazaul ihsan ilal ihsan ya kan. Kebaikan pasti akan melahirkan apa? Kebaikan lagi, bahkan yang lebih besar kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Ya. Ukhuwah Islamiyah adalah menjalin hubungan baik sesama muslim. Ya. Ada beberapa tingkatan ya hubungan sesama muslim itu. Yang paling rendah namanya rafiq. Ya, rafiq itu ya saling kenal, tahu alamatnya, tapi belum tentu berkunjung. Oh, sampean itu rumahnya, itu rafiq gitu ya. Kemudian yang lebih dekat lagi namanya sodik. Sodik itu tidak hanya sekedar tahu namanya, kenal, mungkin juga pernah berkunjung ke rumahnya. Itu sudah sodik. Oh ya dia sodiki ya. Kemudian yang lebih dalam lagi adalah ikhwan ya. Kalau sudah ikhwan itu kenal namanya, tahu alamatnya, agamanya sama itu ya, sama agamanya itu sering saling bertanya, membantu, itu namanya apa? Ikhwan. Tapi ada yang lebih dalam lagi dari ikhwan, namanya apa? Ashab ya, sahabat ya. Sahabat itu bukan hanya sekedar tahu namanya, tahu alamatnya, pernah berkunjung ke rumahnya, saling membantu, tapi satu misi, satu visi. Ya, satu misi, satu visi dan satu perjuangan. Itulah ashab ya. Sahabat-sahabat itu begitu. Jadi kedekatan di antara mereka
itu sudah masuk ke dalam ashab ya. Nah, kalian semua ini ya, ini sudah masuk ashab apa belum itu? Nah, belum saling berkunjung ya. Tingkatkan hubungan kita, satu misi, satu visi, satu perjuangan, saling berkunjung. Nah, ini saling kerjasama, saling membantu ya. Ini namanya ashab. Nah, yang paling dalam itu adalah mawali. Apa itu mawali? Ya, mawali itu ibaratnya Nabi dan 4 sahabat besar yang disebut Khulafaur Rasyidin, itu mawali. Ya. Apa yang ada dalam mawali? Dia sahabat tapi khusus. Ya. Ya. Kalau kita mungkin sahabat khusus, kalau Nabi dan 4 sahabatnya khusus bil khusus. Ya. Ya. Apa itu mawali itu? Ya. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itu memiliki hubungan mawali. Abu Bakar menawarkan anaknya supaya dinikahi oleh Rasulullah SAW karena ingin punya kekeluargaan yang luar biasa. Maka dinikahilah anaknya yang saat itu masih kecil itu ya, dinikahi oleh Rasulullah. Nah, melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iri juga. Maka dia nawarkan juga kepada Rasulullah agar punya hubungan khusus dengan Rasulullah. Maka dia tawarkan juga anaknya supaya dinikahi oleh Rasulullah. Melihat itu Utsman bin Affan ya, iri juga. Aduh, aku lebih muda gimana ya. Akhirnya dia daftar jadi mantunya. Ya. Begitu juga Ali gitu ya. Wah, Utsman iya, Abu Bakar, Umar sudah punya hubungan khusus, aku masa belum. Ali daftar gitu ya. Ya. Bahkan Utsman itu dapat gelar Zunnurain ya. Ketika salah satu anak Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman meninggal, maka dia, wah aku putus nanti hubungan khususnya. Maka turun ranjang apa ya gini. Ya, dia nikahi lagi anak yang lain gitu ya, dari Rasulullah SAW. Nah, itu namanya apa? Mawali. Jadi mawali ini adalah hubungan yang gemblundung seperti bola ya. Kalau ditendang ya ndak mungkin dia terpisah-pisah, tetap gelundung bareng kemana-mana, itu sudah sangat kuat. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ukhuwah itu dibangun dari mulai apa yang disebut dengan ta'aluf, pendekatan, pendekatan hati. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita. Nah, ini namanya kita membuat orang cinta. Kemudian membangun kasih sayang. Membangun kasih sayang itu caranya bagaimana? Kata Nabi, maukah kutunjukkan amalan yang membuat orang lain itu cinta dan kasih sayang? Yaitu ufsus salama bainakum, menebar salam. Nah, itu menebar salam itu membangun kasih sayang. Ya, 4 pendekatan. Ada ufsus salam wa at'imut ta'am. Wah, itu juga nanti menjadi kunci masuk surga ya. Ya, suka memberi makan. Barangkali nilainya enggak seberapa ya, tapi ketika kita sempatkan membawa keletihan ditaruh di situ bareng, wah itu menimbulkan mahabbah, kasih sayang juga gitu ya. Nah, itu penting ya, membangun hubungan. Yang kedua adalah ta'aruf ya. Kemudian jangan langsung hibah. Ta'aruf dulu, kemudian tabayun ya, ta'awun kan gitu. Iya, jangan langsung gitu ya. Oke, itu diinspirasi oleh konsep relasi dan
fungsi dalam matematika ya. Semoga kita bisa membangun fungsi yang menyebabkan rahmat ilahi kepada kita. Amin ya robbal alamin. Karena barang siapa yang banyak menjalin silaturahim, Allah pasti jamin panjang umur dan rezekinya diberkahi. Semoga Allah memberikan kita panjang umur dan rezeki yang barokah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.